Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Paskananta, dari kelas 5 Bapak, 5 BPAI, akan membawakan presentasi UAS Usul Fiqh yang berjudul Dalil dan Sumber Hukum Islam. Dalil dan sumber hukum Islam itu ada beberapa poin yang saya akan bahas, yaitu pertama ada memahami dalil dan sumber hukum Islam. Jadi, dalil adalah argumen atau bukti yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum atau kebenaran dalam Islam. Ini bisa berupa teks dari Al-Quran, hadis, atau rasio akal sehat didukung oleh keduanya. Dalil berfungsi sebagai petunjuk jalan, sumber hukum Islam adalah petunjuk jalan. Terus, sumber hukum Islam adalah asal-usul atau pondasi di mana hukum-hukum syariat diturunkan. Ini adalah pijakan utama dalam menetapkan suatu hukum. Sumber utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalil itu kayak bukti kita, kayak mana contohnya seperti kita ngomong pasal suatu hukum, seperti tentang uh, larangan makan berdiri atau minum berdiri. Ngapa sih dilarang? Nah, dalilnya ada di hadis la yasbanna ahadukum minkum qa'iman. Nah, itu hadis itu sebagai dalil atau sebagai bukti. Terus poin kedua adalah perbedaan dalil dan sumber hukum. Jadi ada perbedaan sama dalil dan hukum. Kalau dalil adalah petunjuk atau argumen yang mendukung penetapan hukum. Dia adalah sarana untuk memahami dan menerapkan hukum yang berasal dari sumber. Nah, dalil ini itu ya apa? Petunjuk untuk mendukung untuk menetapkan suatu hukum yang memang betul ada dalilnya. Terus untuk memahami dan menerapkan hukum yang berasal dari sumbernya. Kalau sumber hukum itu adalah asal dari mana hukum itu ditetapkan. Tanpa sumber, tidak ada hukum yang bisa ditetapkan. Sumber hukum nih itu kayak mana hukum itu emang sudah ditetapkan oleh suatu kayak seperti para ulama yang menjelaskan tentang rokok ini, rokok itu mubah, haram, segala macam. Tapi emang sudah ditetapkan hukumnya ini. Sumber hukumnya dari mana? Itu seperti itu contohnya. Terus poin ketiga, tujuan penggunaan dalil dan sumber hukum. Pertama, menetapkan hukum syar'ah. Apa itu menetapkan hukum syar'ah? Memastikan bahwa setiap ketetapan hukum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang mana hukum syar'ah inilah hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terus yang kedua adalah menjaga kemurnian ajaran, yaitu melindungi ajaran Islam dari penafsiran yang menyimpang atau bid'ah. Menjaga kemurnian ajaran yang seperti emang Al-Quran ini memang sudah murni, jelas, dan melindungi dari ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ajaran bid'ah dan syiah. Yang ketiga adalah memberikan pedoman hidup, yaitu menyediakan arah yang jelas bagi umat Islam dan segala aspek kehidupan. Jadi dalil-dalil dan sumber hukum ini memberikan pedoman hidup yang bagus, sebagai contoh untuk menyediakan arah yang jelas bagi umat-umat Islam. Keempat, ada yang menjamin keadilan. Menjamin keadilan. Menjamin keadilan yang maksudnya ini mewujudkan keadilan kayak mana? Mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Jadi dalil dan sumber hukum ini yaitu untuk menjamin keadilan, bagaimana umat Islam mendapat keadilan yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Misalnya hukum orang mencuri. Dalam Islam, hukum orang mencuri tangannya dipotong. Kalau dalam Islam itu memang seperti itu hukumnya. Ketika ada yang mencuri itu memang dihukum tangannya harus dipotong. Jika mencuri lagi, tangan kedua satunya lagi akan dipotong. Seperti itu. Untuk menjamin keadilan, kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Terus
Al-Quran sumber hukum utama. Nah, jadi Al-Quran di sini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai petunjuk konstitusi bagi umat Islam, bagi tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi Al-Quran ini adalah bukti jelas atau sumber segala hukum yang ada di dalamnya, yang berasal dari kalamullah, dari perkataan Allah yang telah ditulis oleh yang telah diturunkan oleh Jibril dan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama untuk Islam. Nah, terus poin selanjutnya adalah pembagian ayat dalam Quran. Jadi pembagian ayat dalam Quran ini ada beberapa bagian. Ada 2 bagian dibagikan menjadi 2, yaitu pertama ayat muhkam. Ayat muhkam ini yaitu ayat yang tegas. Ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, dan mudah dipahami, tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Contohnya adalah ayat tentang perintah sholat, puasa, atau larangan zina. Nah, di sini ayat sholat, puasa, dan larangan zina itu sudah jelas hukumnya. Jadi ayat di sini bersifat muhkam. Hukumnya bersifat muhkam, itu bersifat jelas. Terus ayat mutasyabbih, yaitu mutasyabihnya adalah samar. Ayat-ayat yang maknanya kurang jelas, multi-interpretasi, atau hanya Allah yang tahu hakikatnya. Ayat-ayat ini mendalam oleh ulama tentang sifat-sifat Allah. Selanjutnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Sumber kedua, yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi ini adalah sunnah adalah segala sumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana untuk berfungsi sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum yang ada di syariat Islam. Terus ada jenis-jenis sunnah. Jenis-jenis sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah qawaliyah, yaitu berupa perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah contoh sunnah qawaliyah adalah contoh seperti hadis-hadis yang berisi sabda beliau. Yang kedua, sunnah takriyah, berupa perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah cara beliau melakukan sholat, puasa, atau haji. Terus, yang ketiga adalah sunnah fi'liyah, berupa ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan atau ucapan sahabat. Beliau mendiamkan atau tidak melarangnya. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Saya Krisna Paskananta. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terus pantun dari saya yaitu mau ke dapur buang nasi basi, lagi di jalan keinjak paku. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.